Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Apa kabar sahabat Mamel? Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Menjelang pergantian tahun, nah sahabat Mamel, kita menikmati sisa-sisa liburan nih. Mungkin ada sahabat Mamel yang keluar kota bersama keluarga, ya kan? Nah, kebetulan aku tidak ada rencana kemana-mana nih untuk tahun ini, jadi aku akan tetap menemani sahabat Mamel dimanapun berada dengan ulasan tanaman. Oke, di depan aku ini sudah ada tanaman Sansevieria Masoniana, Snake Plant, Mason Congo, atau lebih dikenal dengan Sansevieria centong ya. Tanaman semi sukulen ini memiliki daun hijau tua yang indah, panjang lebar 8-10 inci dengan bintik-bintik hijau muda yang bercorak seperti ular. Nah, tanaman ini membentuk tangkai tandan dan terkadang mengeluarkan bunga yang berwarna putih yang timbulnya di bagian tengah tanaman. Sama halnya seperti tanaman Sansevieria lainnya ya, jika dia tumbuh di tanah yang kering dan memiliki drainase yang baik, maka daunnya akan tumbuh lebar, kaku, dan seperti memiliki lapisan lilin yang berbintik-bintik dan akan bisa tumbuh tingginya itu bisa mencapai 6 kaki, walaupun ini belum pernah aku lihat ya yang sebesar ini. Sansevieria centong adalah tanaman yang toleran terhadap kekeringan ya, artinya dia hanya membutuhkan tanah yang lembab pada musim panas dan tidak menyukai tanah yang terlalu basah ya, karena jika terlalu basah maka akan menyebabkan busuk akar juga gitu. Oke, untuk hari ini aku akan memangkas tanaman ini, jadi nanti akan aku repotting lagi ya biar tampilannya lebih bagus ya, nanti untuk penempatan di dalam ruangan juga soalnya. Nah, sebelum itu terlebih dulu akan aku sampaikan beberapa tips untuk perawatan Sansevieria centong ini. Pertama, penyiraman. Nah, tanaman Sansevieria centong ini adalah tanaman yang agak toleran terhadap kekeringan. Jadi, hanya membutuhkan tanah yang lembab pada musim panas dan tidak menyukai tanah yang basah. Nah, secara umum tanaman ini bisa disiram sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Nah, apabila tanaman berada dalam musim hujan, maka bisa dikurangi penyiramannya. Sirami tanaman ini dengan menggunakan air hujan, air sumur, tidak menggunakan air yang mengandung klorin, dan hindari akar tanaman ini pada saat menyiram ya, mencegah agar tidak menggendang karena akan menyebabkan busuk akar. Nah, selanjutnya pemupukan. Pemupukan bisa digunakan pupuk majemuk konsentrat rendah yang kaya akan nitrogen selama musim panas. Nah, setiap 2-3 minggu sekali. Bisa menggunakan pupuk NPK biru atau pupuk organik. Nah, pada saat pemberian pupuk tersebut hindari akarnya karena bisa menyebabkan akar terbakar. Selanjutnya ketiga, pencahayaan. Sansevieria centong menyukai sinar matahari yang cukup tapi juga toleran terhadap lingkungan yang teduh. Berikan sinar matahari yang cukup lama ya, tetapi jika musim panas sedang berlangsung, hindari pemberian cahaya yang lama karena juga akan mengakibatkan tanaman ini daunnya akan berubah menjadi kuning karena terlalu banyak menerima sinar matahari. 4. Media tanam. Sansevieria centong sangat mudah beradaptasi, tidak membutuhkan jenis tanah tertentu dan bisa tumbuh dengan baik di tanah lempung berpasir atau tanah yang berhumus dengan drainase yang baik dengan perbandingan 2:1. Nah, selanjutnya kelima, suhu. Tanaman ini berasal dari daerah tropis Afrika, oleh sebab itu tanaman ini tidak tahan dingin. Nah, suhu terbaik untuk tanaman ini adalah antara 15-30 derajat Celcius. Sedangkan jika suhu musim dingin atau musim hujan ya idealnya tidak boleh lebih rendah daripada 10 derajat Celcius. Kalau menurut aku sih di tempat tinggal aku ini untuk suhu panasnya yang diperlukan tanaman ini tuh udah ideal banget. Selanjutnya yang keenam, perbanyakan. Untuk perbanyakan tanaman ini mudah sekali, ada 2 cara ya sahabat Mamel, bisa langsung memisahkan akarnya ya. Nanti cari tanaman yang terlihat subur ya, kemudian kita ambil. Nah, itu di situ bisa langsung kita potong, pilih yang sudah mengeluarkan akar ya kan.
Untuk media perbanyakan bisa menggunakan water propagation atau langsung kita tanam di dalam pot dengan menggunakan media. Nah, untuk metode cara yang kedua itu dengan stek. Jadi Sobat Mamel bisa ambil satu potong daun yang sudah berumur 1 tahun atau lebih tua. Nah, bisa dipotong kecil-kecil beberapa bagian Sobat Mamel. Kemudian bisa diletakkan ke tanah berpasir atau bisa juga dalam air. Nah, jika sudah mengeluarkan akar baru bisa dipindahkan ke pot dengan media. Oke Sobat Mamel, sekarang aku sudah siap untuk melakukan pemangkasan. Nah, nanti juga setelahnya akan kita lakukan repotting ya. Oke, ini kita lepas media dulu ya Sobat Mamel, kita lepas aja karena nanti kita akan sortir ya kan. Kita akan pilih daun-daunnya yang bagus, yang terlihat lebih bagus dari yang lain, nanti kita akan pindahkan satu pot yang lain. Nah, ini aku sudah lepas media ya Sobat Mamel. Ini yang putih-putih ini adalah styrofoam. Nah, aku biasanya memang untuk mulai menanam di dalam pot itu pasti menggunakan styrofoam untuk mengganti bebatuan ya, biar drainase di pot ini bagus ya. Nah, ini juga di pot yang satu sudah aku buka medianya ya, biar nanti sekalian kita bisa sortir. Karena rencanaku akan aku tempatkan beberapa pot nanti untuk di dalam ruangan. Jadi aku pilih nanti daun-daun yang terlihat lebih bagus ya. Oke nih, sekarang kita mulai sortir aja ya. Nih, ini aku pindahkan dulu ke tempat yang lain ya. Jadi nanti ini yang di kotak untuk yang nanti kita tempatkan di luar lagi ya. Nah, ini terlihat kan ya, dia bagus banget nih bentuknya nih yang bulat ini kan. Nah, ini nanti akan aku gunakan untuk yang di dalam ruangan. Lanjut, setelah kita selesai menyortir daun, nah sekarang untuk yang ditanam di pot ini kita mulai untuk menyusun ya. Untuk yang pot ini akan aku tempatkan lagi tetap di luar ya, di dekat kolam. Karena di situ memang spotnya dia banyak terkena sinar matahari ya. Tanaman ini tuh sebenarnya kalau aku nggak bagi-bagi ini tuh udah banyak banget. Ini sudah aku bagikan ke saudara ataupun temen yang sesama penyuka tanaman hias. Jadi tanaman ini tetap bisa dirawat dengan baik ya. Dan ini pertumbuhannya juga cepat Sobat Mamel. Jadi kita memang harus melakukan pemangkasan secara berkala gitu. Jadi repotting juga mungkin dalam 1 tahun itu jika sudah memenuhi pot atau wadahnya itu harus segera dilakukan pemangkasan. Oke, untuk pot yang ini kita selesaikan dulu. Kita isi lagi dengan media tanam ya. Setelah ini baru nanti kita akan lanjut ke pot yang kedua. Oke, lanjut ini untuk pot yang kedua ya. Nah, aku gunakan pot yang ini karena nanti untuk penempatan di dalam ruangan. Kita susun lagi ya untuk tanamannya agar mendapat tampilan yang terbaik. Oke, selanjutnya kita selesaikan dengan cara yang sama ya, hanya mengulang. Nah Sobat Mamel, ini semua tanamannya sudah kita repotting ya. Nah setelah itu baru kita siram. Nah untuk penyiraman ini kita bisa jenuh dulu untuk yang pertama gitu, biar si media tanam itu bisa ke bawah ya, padat. Terus juga sekalian kita bersihkan yang ada di sekitar pot ya. Kemudian kita juga nanti akan sedikit gosok nih untuk tanamannya ya, lembut-lembut aja agar sisa-sisa media yang terdapat pada daun juga bisa bersih ya, karena nanti akan ada penempatan untuk di dalam ruangan. Jadi biar warnanya mengkilap, hijaunya juga terlihat lebih terang. Untuk membersihkan daun-daun ini nanti setelah ini bisa dilakukan secara rutin ya Sobat Mamel, apalagi untuk penempatan tanaman yang di dalam ruangan. Ini sangat dianjurkan sekali gitu untuk menghasilkan tampilan yang lebih maksimal. Oke Sobat Mamel, setelah tadi
penyiraman dan membersihkan daun sudah selesai. Sekarang kita tinggal lakukan penempatan. Nah, ini nanti akan ada yang aku tempatkan di rak juga di luar ya. Kebetulan di sini tempatnya memang terkena sinar matahari ya, walaupun tidak langsung, tapi ini bagus posisinya menurut aku. Oke, nah ini untuk pot yang besar aku tempatkan di sisi yang sebelah sini ya. Nah, selanjutnya nanti ada 2 pot yang aku tempatkan untuk di dalam rumah. Nah, selain dari untuk menambah ketampilan yang cantik di dalam ruangan, fungsinya juga sebagai penyerap polusi dari asap-asap sisa masakan, asap rokok, dan juga pembersih udara dari sisa-sisa bahan kimia. Itu sangat bermanfaat banget ini ditempatkan di dalam ruangan. Oke sahabat Mamel, selesai ulasan aku hari ini tentang tanaman Sansevieria Masoniana atau Sansevieria centong. Nah, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat Mamel yang sudah subscribe. Selamat tahun baru ya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.